pendengar setia, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast yang penuh inspirasi ini. Di episode kali ini, saya akan membawa teman-teman untuk menggali topik yang sangat menarik dan tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Saya, Zafira Raisa, akan menemani teman-teman untuk membahas artikel yang berjudul Gen Z Ramai-Ramai Investasi Emas. Ada apa? Dari sumber cnbcindonesia.com. Di zaman yang terus berubah, cara dan pilihan berinvestasi juga semakin berkembang. Di tengah banyaknya pilihan investasi yang muncul seperti saham, properti, hingga aset digital, salah satu yang semakin banyak diminati adalah investasi emas, terutama bagi kalangan generasi Z. Tapi, apa sih yang membuat generasi ini lebih memilih berinvestasi emas? Yuk kita bahas lebih dalam. Menurut cnbcindonesia.com, generasi Z dan milenial ternyata memiliki preferensi investasi pada aset emas. Hal ini dibuktikan dari survei terbaru Bank of America Private Bank. Survei ini dilakukan pada investor kaya yang berusia di bawah 43 tahun, di mana 45% diantaranya memiliki emas sebagai aset fisik, sedangkan 45% lainnya tertarik untuk memilikinya. Dan itu merupakan jawaban yang tidak terduga. Menurut hasil analisis saya, survei dari dailymakassar.id juga menyatakan data yang sama. Menurut Kepala Strategi Investasi di perusahaan jasa keuangan digital Sophie, biasanya kelompok dengan demografis ini tidak tertarik pada aset seperti emas, uang tunai, atau treasury karena dianggap membosankan. Dan, seiring dengan naiknya imbal hasil treasury, uang tunai membayar tingkat bunga yang tinggi dan emas juga ikut naik. Tentu saja, ketika aset memiliki imbal hasil yang tinggi, audiens yang lebih muda akan mulai bersemangat. Hal ini menegaskan studi lain yang dilakukan oleh pengelola keuangan State Street yang menemukan generasi milenial memiliki alokasi tertinggi terhadap emas dalam portofolio mereka, yaitu sebesar 17% jauh melampaui generasi boomer dan generasi X yang sebesar 10%. Dari hasil analisis saya, survei dari bereksa.com juga menyatakan hal demikian. Perencana keuangan di Canoga Park, California, Eric Amzalak, mengatakan bahwa klien milenial tertarik pada investasi emas yang bisa disimpan sendiri dan dimiliki secara langsung. Lantas, apa sih yang jadi alasan investor muda tertarik dengan aset emas? Bagian dari kebangkitan emas adalah harga spotnya yang sehat, yang saat tulisan ini dibuat berada di atas $2.400 per ons. Produk ini juga semakin banyak dijual di lingkungan retail populer, sehingga meningkatkan visibilitas. Survei dari dailymakassar.id juga menyatakan data yang sama. Menurut perkiraan Wells Fargo, jaringan besar Costco mulai menjual emas batangan 1 ons musim gugur lalu dan telah melakukan perdagangan cepat hingga $200 juta setiap bulannya. Dari hasil survei saya, Semarak.news juga menyatakan hal yang sama. Salah satu daya tarik emas adalah sifatnya yang nyata. Jika sistem keuangan dunia rusak atau mata uang ambruk, setidaknya Anda mempunyai sesuatu yang nyata untuk dipegang. Ada beberapa saran bagi investor muda yang perlu diingat saat ingin berinvestasi emas. Mulai dari harus memikirkan tempat penyimpanan, mengasurasikan, hingga harus mencari tempat penjual untuk memproses penjualan kembali. Selain itu, juga ada risiko harga yang fluktuatif. Disebutkan juga, sebagai sebuah komoditas, emas bisa sangat fluktuatif dan tidak disukai investor. Karena itulah, menurut para ahli, ekuitas masih tetap jadi portofolio utama bagi sebagian besar investor. Perusahaan yang menghasilkan penjualan, memperoleh keuntungan, membayar dividen, dan menawarkan potensi apresiasi harga saham menjadikan kelas aset lebih dinamis dengan keuntungan jangka panjang yang unggul. Perencana keuangan pun menyarankan investor muda agar menjadikan emas sebagai pelengkap saja. Baik, di sini saya akan mengkritik artikel
Gen Z ramai-ramai investasi emas ada apa dari sumber cnbcindonesia.com. Yang pertama, artikel ini menyertakan data dan hasil survei yang relevan seperti survei dari Bank of America Private Bank yang menunjukkan 45% dari investor muda memiliki emas sebagai aset fisik dan 45% lainnya tertarik untuk memilikinya. Data ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tren investasi emas di kalangan generasi Z dan milenial. Namun, artikel ini tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai metodologi survei tersebut. Misalnya, jumlah responden, lokasi survei, atau tahun survei dilakukan, dan representatif terhadap populasi yang dimaksud. Untuk memberikan kredibilitas lebih, sebaiknya data tersebut disertai dengan keterangan lebih mendalam mengenai survei dan waktu survei. Yang kedua, penjelasan menarik tentang alasan minat terhadap emas. Artikel ini memberikan penjelasan yang baik mengenai alasan mengapa generasi muda tertarik berinvestasi emas, mulai dari kenaikan harga emas hingga visibilitas emas di pasar retail yang lebih luas. Seperti yang disebutkan mengenai Costco yang mulai menjual emas batangan dan tingginya imbal hasil dan sifat nyata dari emas. Juga didukung oleh pernyataan dari para ahli di bidang keuangan. Ini menunjukkan bahwa penulis melakukan riset yang baik untuk mendukung argumennya. Salah satu bagian yang perlu diperbaiki adalah ketika artikel menyebutkan bahwa emas adalah sesuatu yang nyata untuk dipegang. Jika terjadi kerusakan sistem keuangan dunia atau kejatuhan mata uang, meskipun emas memang dikenal sebagai aset yang tahan lama, gagasan bahwa emas dapat menyelamatkan investor dari kerusakan sistem keuangan mungkin terlalu disederhanakan. Pada kenyataannya, dalam krisis finansial global, bukan hanya emas yang dapat menjadi aset lindung nilai, tetapi juga obligasi negara yang stabil atau mata uang yang kuat. Oleh karena itu, pernyataan ini perlu disertai dengan penjelasan yang lebih berimbang. Lalu yang ketiga, kurangnya konteks ekonomi makro. Artikel ini tidak menjelaskan dengan cukup detail konteks ekonomi yang mendorong kenaikan harga emas dan mengapa generasi muda mungkin lebih tertarik padanya. Misalnya, bagaimana ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang tinggi, atau kebijakan moneter dapat mempengaruhi daya tarik emas. Ini akan memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai tren ini. Yang keempat, resiko yang tidak terlalu ditekankan. Artikel ini menyebutkan bahwa fluktuasi harga sebagai risiko, tetapi ini bisa lebih diperjelas. Emas memang sering dianggap sebagai safe haven, tetapi harga emas dapat berfluktuasi cukup tajam tergantung pada faktor-faktor global, seperti kebijakan moneter, nilai tukar mata uang, atau ketegangan geopolitik. Penyebutan lebih lanjut mengenai fluktuasi harga yang mungkin terjadi dalam jangka pendek hingga menengah akan membantu pembaca lebih siap menghadapi resiko ini. Dan yang terakhir adalah, artikel ini memiliki struktur yang jelas dengan pengantar, penjelasan tentang hasil survei, alasan dibalik minat investasi, serta saran bagi investor muda. Gaya penulisan cukup lugas dan mudah dipahami, meskipun beberapa istilah keuangan mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk pembaca awam. Misalnya, istilah seperti ETF emas bisa dijelaskan lebih dalam untuk meningkatkan pemahaman. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan informasi yang cukup jelas dan memberikan wawasan yang baik mengenai tren investasi emas di kalangan generasi Z dan milenial, serta menjelaskan beberapa faktor yang mendorong minat terhadap emas sebagai aset investasi. Artikel ini juga mencakup saran yang berguna bagi investor muda. Ini adalah informasi yang berguna untuk pembaca yang tertarik berinvestasi emas. Menurut analisis saya, data yang disajikan tampak akurat dan relevan, meskipun penting untuk memverifikasi beberapa angka dengan sumber lain. Struktur artikel yang jelas dan gaya penulisan yang mudah dipahami membuatnya informatif bagi pembaca. Namun, ada beberapa bagian yang perlu diperjelas atau diperdalam, terutama mengenai konteks ekonomi dan resiko yang terlibat.
menambahkan sumber yang lebih jelas dan memberikan penjelasan yang lebih berimbang tentang potensi dan resiko emas sebagai investasi akan membuat artikel ini lebih informatif dan kredibel. Penjelasan lebih lanjut tentang istilah keuangan dan penekanan pada risiko investasi akan meningkatkan kualitas artikel ini lebih lanjut. Jadi teman-teman, investasi bukan hanya soal menumbuhkan uang, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih stabil dengan penuh peluang. Ingatlah bahwa perjalanan investasi itu penuh tantangan, tapi dengan pengetahuan yang tepat dan strategi yang bijak, kita bisa meraih hasil yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset dan terus belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk perjalanan investasi teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap bijak dalam berinvestasi.